Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ya, yakni kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masuk ke hadis yang ke-24. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu semoga Allah meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih, dalam apa yang ya meriwayatkan beliau dari Rabb-nya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah berfirman, jadi hadis ini adalah hadis yang disebut sebagai hadis qudsi, ya, yaitu hadis yang ya merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan bagian dari Al-Qur'an, ya. Jadi di sini Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan ia haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan saling berbuat zalim, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya, yakni bahwa Allah adalah zat yang maha adil, tidak berbuat zalim, ya. Karena zalim adalah lawan dari adil. Kezaliman berarti ketika menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebagaimana adil, ya, sebagai lawannya yaitu ketika seorang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim terhadap hambanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya sesuai dengan apa yang dia lakukan, sesuai dengan amalnya di dunia. Barang siapa yang berbuat kebaikan, beramal soleh dan beriman, ya, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Sebaliknya barang siapa yang durhaka, ya, atau ingkar atau kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ya tempatkan dia di neraka. Ini keadilan Allah, ya. Ya, al jazau min jinsil amal, bahwa balasan sesuai dengan jenis amalnya. Nah, oleh karena itu pula lah Allah mengharamkan perbuatan zalim ini dilakukan oleh kita hamba-hambanya. Dilarang kita untuk saling menzalimi. Kemudian, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, kalian sesat. Kalian itu tersesat, ya, semuanya kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita bahwa pada dasarnya kita semua, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini akan tersesat kalau tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memberi petunjuk kepada kita, ya, hidayah, ya. Maka hanya kepadanya kita minta hidayah tersebut. Ya, supaya Allah berikan hidayah kepada kita, ya, sebagaimana kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita minta hidayah agar kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Ya. Ya. Jadi hidayah itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mintakan tentu darinya karena dialah yang maha, ya, memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Ya ibadi kullukum jai'un illa man it'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan kepadanya.
tat'imuni at'imkum. Maka adalah kalian minta makan kepadaku, maka aku pun akan memberikan makan kepada kalian. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang kita makan, ya, itu semata-mata merupakan pemberian dari Allah. Rizki minallah, ya. Kalau tidak, kita semua kelaparan. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita rezeki berupa makanan, kita semua akan kelaparan. Maka mintalah kepada Allah, mintalah rezeki kepada Allah agar kita bisa mendapatkan makanan yang baik untuk kita, ya, agar bisa kita ya hidup ya dengan apa yang kita makan tersebut sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Maka hendaknya kalian minta pakaian kepadaku. Niscaya aku beri pakaian. Ini juga bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa pakaian, ya, yang layak untuk kita pakai sehingga bisa menutup aurat kita. Ya. Jika tidak, maka kita semua akan telanjang, terlihat auratnya, ya. Maka rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa pakaian, ya, sehingga kita bisa menutupi, ya, aurat yang ada pada kita. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita pun hendaknya minta kepadanya, ya, rezeki tersebut. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini berbuat salah malam dan siang. Wa anna aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang tidak pernah lepas atau tidak pernah bisa ya benar-benar bersih dari perbuatan dosa. Bahkan siang dan malam bisa saja kita terjatuh kepada perbuatan dosa tanpa kita sadari. Ya, bisa jadi kita berkubang dengan dosa-dosa. Meskipun kita sudah berusaha menghindarinya, ada saja terkadang kita khilaf dan terjatuh kepada perbuatan dosa. Ya, sebagaimana juga Nabi SAW mengingatkan bahwa kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Artinya tidak ada yang betul-betul ya lepas atau bersih dari kesalahan maupun dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan aku mengampuni dosa semuanya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Ya. Maka karena Allah yang Maha Mengampun, Allah yang memberikan ampunan kepada hamba-hambanya apabila dia memohon ampun kepadanya. Maka kata Allah, fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku pun akan mengampuni kalian. Jangan sampai kita merasa diri kita ya tanpa dosa sehingga kita tidak pernah memohon ampun kepada Allah, tidak pernah beristighfar kepadanya. Padahal ya, bisa jadi kita memiliki banyak dosa yang tidak kita tahu. Sedangkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja dalam keadaan beliau adalah seorang yang maksum, yang terjaga, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan dosa, beliau pun tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar sehari bisa sampai 70 kali. Apalagi kita, mestinya lebih butuh untuk meminta ampun kepada Allah. Dan Allah yang mengampuni hamba-hambanya. Allah Ghafur, Maha Pengampun. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walam tablughu naf'i fatanfa'uni. Baik hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memberi mudarat kepadaku dan tidak pula bisa memberi manfaat kepadaku.
hamba, ya kita ini adalah hamba-hamba Allah, adalah makhluk yang lemah. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita yang lemah ini bisa memberikan mudarat kepada Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha besar? Tentu tidak akan mampu. Begitu pula, tidak ada yang bisa di antara kita memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak memerlukan apapun dari hamba-hambanya. Tidak ada yang bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pula yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuknya. Allah Subhanahu wa taala ya maha segalanya, ya, tidak bergantung kepada makhluknya. Sedangkan kita hamba-hambanya justru yang bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian, semua manusia maksudnya, dari awal hingga akhir. Begitu juga wa insakum wa jinnakum, ya, manusia maupun jin seluruhnya. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Sekiranya mereka semua berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Ya, sekiranya semua makhluk Allah ini, hamba-hamba Allah, baik jin maupun manusia, dari awal hingga akhir, semuanya adalah orang yang paling bertakwa. Berada di atas ketakwaan yang paling tinggi. Sebagaimana ketakwaan seorang yang paling takwa di antara kalian. Bertakwa semuanya. Apakah ya ketakwaan mereka semua itu memberi tambahan manfaat bagi Allah? Memberi tambahan kemuliaan bagi Allah? Kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Maka tidaklah ya hal itu menambah kepada kekuasaanku sedikit pun. Tidak ada pengaruhnya. Ya. Sekiranya manusia dan jin semuanya bertakwa dengan ketakwaan yang paling tinggi sekalipun, tidak ada pengaruhnya bagi Allah, tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ataupun kemuliaannya. Kalau maha mulia tanpa ada ya ketakwaan hambanya pun, Allah sudah maha mulia, tidak bergantung kepada banyaknya hambanya yang bertakwa kepadanya. Begitu pula, ya ibadi walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang pertama dan terakhir dari kalian, jin manusia maupun jin, ya, itu semua berada di atas hati orang yang paling fajir. Ya. Fajir, orang yang berbuat dosa, yang paling berat. Seandainya semua manusia dan jin dari awal hingga akhir adalah orang-orang yang tidak bertakwa, justru orang-orang yang durhaka semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedurhakaan yang paling berat. Apakah itu akan mempengaruhi kemuliaan Allah? Menguranginya? Tidak. Mana qasa dzalika min mulki syai'an. Maka hal itu sedikit pun tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ketakwaan hamba tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kedurhakaan hamba juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku, sekiranya yang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin di antara kalian, semuanya berdiri fi sa'idin wahidin, di atas ya satu tempat, semuanya berdiri di suatu tempat, kemudian lalu ya mereka fasa'aluni, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua hamba-hambanya, baik jin maupun manusia dari awal hingga akhir, berdiri untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu permintaan, fa'ataitu
kulla wahidin mas'alatahu, lalu aku berikan setiap ya masing-masing darinya ya permintaannya. Semuanya dikasih masing-masing permintaannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya semua diberikan sesuai permintaan masing-masing, ya, apakah berkurang apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya semua diberi rizki, karena mereka misalnya meminta rizki yang banyak, masing-masing dikasih semua permintaannya. Apakah berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja, mana qasadzalika mimma indi. Maka tidaklah berkurang sedikit pun, ya. Tidaklah mengurangi hal itu dari apa yang ada padaku. Ya. Walaupun dikasih semua yang minta itu. Dari seluruh hamba-hambanya dari awal hingga akhir. Ya. Dari awal penciptaan manusia sampai akhir ya, manusia. Ya. Dan juga dari kalangan jin maupun manusia. Semua dikasih. Tidak mengurangi dari apa yang ada padaku, kata Allah SWT. Illa kamayan kusul mikhyatu idza adkhilal bahra. Kecuali hanya sekedar ya seperti ya apa jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Jadi ibaratnya seperti sebuah jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Kecil sekali, tidak ada artinya ya jarum yang dimasukkan dalam lautan yang begitu luasnya. Ya. Ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amal-amal kalian. Usiha lakum, thumma uwaffikum iyaha. Ya. Itu hanyalah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian. Usiha lakum. Aku hitung untuk kalian. Lalu kemudian aku balas dengan sempurna. Semua yang dilakukan hamba-hamba, perbuatan baik orang yang bertakwa, perbuatan durhaka orang yang fajir, itu adalah amal-amal kalian yang Allah hitung. Allah akan perhitungkan semuanya. Yang kemudian Allah akan balas. Suma wa fikum ya. Allah akan berikan balasan. Balasan masing-masing. Baik ketakwaan maupun kefajirannya. Ya. Ketaatan maupun kedurhakaannya. Akan dibalas sesuai dengan masing-masing keadaan amal-amal manusia. Faman wajada khairan falyamadillah. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, yakni barang siapa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena amalnya, sehingga Allah memberikan balasan kebaikan kepadanya, falyahmadillah, hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan itu sesuai dengan balasan ya karena amalnya ya Allah membalasnya dengan kebaikan pula. Begitu pula sebaliknya, waman wajada ghaira dzalik, maka barang siapa mendapat selain itu, yakni berarti lawan daripada kebaikan, berarti mendapatkan keburukan karena amalnya, karena kedurhakannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Artinya salahkan diri sendiri karena dia mendapatkan keburukan karena apa? Karena keburukan yang dia lakukan juga, ya. Dia mendapat balasan dari Allah berupa keburukan, ya berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan buruknya selama hidup di dunia. Ya. Nah, jadi sekali lagi al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa iyyakum ajmain, ya jadi sekali lagi ya hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an, ya. Dan ini sangat begitu ya bernilai ya berupa prinsip-prinsip besar dalam baik akidah maupun ibadah ya. Ya tentang Allah yang maha suci dari kezaliman dan Allah pun melarang kita dari berbuat zalim ya. Kezaliman baik mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, menipu ya, menjatuhkan kehormatan orang lain dan sebagainya. Segala bentuk kezaliman. Dan kebutuhan kita manusia yang mutlak kepada Allah. Tempat kita meminta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hidayah ya, yang paling pokok justru itu, yang paling penting untuk kita minta. Ya Allah katakan fastahduni. Mintalah kepadaku hidayah. Begitu pula rezeki berupa makanan, pakaian dan sebagainya.
Ini menunjukkan bahwa kita manusia adalah orang yang fakir. Fakir ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya, sehingga tidak patut manusia menyombongkan dirinya. Karena pada dasarnya manusia tidak punya apa-apa. Segala yang ada padanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang memiliki apapun kecuali itu adalah sekedar pemberian dan amanah yang Allah titipkan kepadanya. Dan juga di sini terdapat luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aghfiru dzunuba jami'an. Aku ampuni semua dosa. Tentu saja selama itu bukan dosa syirik yang dia tidak mau bertobat. Kalaupun syirik dia mau bertobat juga Allah mengampuni, ada pasti. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala perlu kita ingat tidak butuh terhadap makhluknya. Bukan Allah yang butuh sama kita dengan ibadah-ibadah kita, ya. Karena itu nggak bisa beri manfaat atau mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita tidak menambah kekuasaannya, kemaksiatan kita tidak mengurangi kerajaannya. Tapi yang butuh adalah kita. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pemberiannya begitu luas. Allah umpamakan ya apa yang Allah berikan kepada semua makhluknya, seluruhnya dari awal hingga akhir, itu hanya ibaratnya jarum di lautan. Begitu berarti masih banyak, masih luas sekali pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Ya. Dan terakhir, sekali lagi bahwa balasan sesuai amalnya. Balasan sesuai amalnya. Amal baik akan dicatat dan dibalas dengan kebaikan yang sempurna. Begitu juga amal buruk ya akan dibalas dengan hal yang serupa. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk menjadikan kita bisa senantiasa introspeksi diri, muhasabah ya dengan banyak memperbaiki diri kita agar bisa menjadi hamba-hamba yang bersandar kepada Allah dan senantiasa ya jadi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nggak ada pertanyaan ya? Ya, kalau nggak ada kita tutup. Ada. Ya. Jadi kembali lagi, Qudsi apa Qudsi? Hadis qudsi. Firman Allah. Ya, Ustaz. Ya, tapi yang bukan bagian dari Al-Quran. Bisa dipakai sebagai doa nggak? Ya, ya semua hadis yang sahih, baik itu hadis qudsi maupun hadis Nabi SAW, semuanya bisa menjadi apa sumber ya, rujukan untuk kita pakai dalam amaliyah maupun kalau itu berupa doa bisa dalam apa untuk doa-doa kita ya. Nah, Ada juga Ustaz yang dalam bentuk doa di hadits qudsi ini. kalau yang hadis tadi nggak ada ya? Nggak ada. Ya, ada hadis. Nah, ada hadis yang lain. Ada juga ya? Yang Ada. Oh. Apa? Hadits qudsi ada juga sebagai doa yang Doa, kan? bentuknya doa. Intinya ada hadis yang apa berupa firman Allah yang di sana ada diajarkan bagi apa tentang doa apa namanya yang tertentu ya. Tapi kalau yang di hadis yang tadi tidak ada disebutkan ya Iya. doa. Iya. Baik. Ya, wallahu taala alam ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.